Pendeta Ezra Soru secara tegas menolak pernyataan Ustadz Adi Hidayat tentang kenabian Nabi Isa, yang dalam kepercayaan Kristen dikenal sebagai Yesus dan diyakini sebagai Tuhan. Bahkan tidak hanya berbeda pendapat, tetapi menyebut pemikiran Ustadz Adi Hidayat sebagai bentuk kesesatan dalam memahami kebenaran iman. Di video ini, kita akan menyimak dengan seksama bagaimana kedua tokoh ini mengutarakan argumen mereka masing-masing. Siapa yang lebih logis, siapa yang lebih kuat dalilnya, dan mana yang sebenarnya mendekati kebenaran sejati. Simak video ini sampai selesai, karena setiap bagian memuat informasi penting yang akan membuka wawasan Anda. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Simak, renungkan, dan nilai sendiri mana yang paling masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan secara keimanan dan akal sehat. Karena dia memiliki sifat-sifat makhluk yang tidak boleh dimiliki oleh Tuhan, tidak boleh sama. Sebab kalau sifat Tuhan sama dengan sifat makhluk, maka nanti akan muncul setiap makhluk merasa diri sebagai Tuhan. Jelas sampai sini? Apa di antara sifat manusia? Turunkan. Manusia melahirkan dan dilahirkan. Maka dari itu, jika ada kemudian yang diklaim sebagai Tuhan, punya sifat melahirkan atau dilahirkan, dia tidak melahirkan tapi dilahirkan, maka dia bukan Tuhan. Ingat, karena prinsip pertama, Tuhan mesti beda dengan makhluk. Kalau makhluk melahirkan, Tuhan tidak boleh melahirkan. Kalau makhluk dilahirkan, Tuhan tidak boleh dilahirkan. Kalau makhluk berpasangan, Tuhan tidak boleh berpasangan. Jadi kalau ada misalnya yang dipertuhankan, ternyata hasil kelahiran dari yang lain. Kalau ada yang mengatakan misalnya Nabi Isa itu Tuhan. Kenapa dia Tuhan? Karena dia misalnya, mohon maaf, kita cek, dia dipertuhankan. Nabi Isa dilahirkan. Sifat Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk. Lalu dikatakan misalnya, tapi kan dilahirkannya itu bukan biasa. Kalau manusia dilahirkan mesti ada bapak, ada ibu. Ini kan bapaknya nggak ada, cuman ibunya. Kalau manusia kan ada bapak, ada ibu. Isa nggak ada bapak, ada ibunya aja. Ini mesti beda, ini lain ini. Kita jawab, Adam lebih hebat lagi kata Al-Quran. Adam lebih hebat, bapak nggak ada, ibu nggak ada. Kenapa Adam nggak jadi Tuhan? Maka muncul keterangan dalam Al-Quran. Awas, masaluhu inna matala Isa kamatsali Adam. Ya, maka penciptaan Isa itu sama dengan Adam, nggak jauh beda. Kalau Isa dipertuhankan, kenapa Adam tidak? Oke, kira-kira itu argumentasinya ya. Nah, sebenarnya argumentasi semacam itu tuh tidak murni datang dari Adi Hidayat itu. Ya, argumentasi semacam itu sebenarnya sudah lama. Ya, sudah lama. Mungkin pada zaman Ahmad Deedat kalau saya tidak salah. Ya, dalam salah satu debatnya Deedat dengan seseorang, dia menggunakan argumentasi semacam itu, lalu diikuti oleh para polemikus Islam lainnya. Pertama-tama kita melihat dulu asumsi ya. Dari omongan-omongan dari Adi Hidayat itu, asumsinya adalah bahwa Yesus di dalam Alkitab itu atau dalam cerita Injil itu adalah sama dengan Isa yang diceritakan di dalam Al-Quran. Nah, terlepas dari benar tidak asumsi itu, tapi marilah kita ikuti saja asumsinya bahwa ketika membangun argumentasi semacam itu, yang diyakini oleh Adi Hidayat dan juga yang lain-lain adalah bahwa memang Isa dan Yesus itu adalah pribadi yang sama yang dibicarakan di dalam Al-Quran maupun juga di dalam Alkitab. Nah, sebenarnya seperti saya bilang tadi bahwa itu sebenarnya argumentasi lama. Kalau yang kita lihat tadi dalam apa yang diungkapkan Adi Hidayat itu kan dia hanya ngomong dua, yaitu kalau Yesus lahir tanpa ayah, bukankah Adam itu lebih hebat karena lahir tanpa ayah dan tanpa ibu? Kenapa Adam tidak dijadikan Tuhan? Lalu yang kedua, kalau Yesus dijadikan Tuhan karena dia membangkitkan orang mati, tidakkah Abraham lebih hebat lagi karena bahkan Abraham bisa membangkitkan yang mati dengan cara yang lebih spektakuler, lebih ajaib seperti burung yang dipotong-potong tadi, ya. Nah, saudara-saudara, sebelum saya mulai menanggapi intinya, sebenarnya ada beberapa kesalahan yang dibuat di dalam argumentasi itu yang diungkapkan oleh Adi Hidayat maupun juga yang diungkapkan oleh Deedat. Pertama, tadi ya, ingat ya bahwa kalau Yesus dijadikan Tuhan karena dia lahir tanpa ayah dan ibu, bukankah Adam lebih hebat karena dia dilahirkan tanpa ayah dan tanpa ibu? Kenapa tidak dijadikan Tuhan? Masalahnya, Alkitab tidak berbicara bahwa Adam itu dilahirkan. Adam tidak pernah dilahirkan. Maka perbandingannya menjadi tidak cocok. Adam itu diciptakan dan langsung menjadi seorang manusia dewasa. Kedua,
Tidak ada kisahnya Abraham itu bikin mujizat seperti yang diceritakan oleh Adi Hidayat itu. Kalau dia mau ambil dari Al-Quran, dia terserahlah. Tapi itu cerita tidak pernah ada di dalam literatur agama terpercaya seperti yang dimiliki oleh agama Yahudi maupun agama Kristen, yaitu kitab-kitab yang datang lebih tua daripada Al-Quran. Jadi itu tidak ada. Tahu-tahu bisa muncul di dalam Al-Quran itu cerita dari mana, ya. Jadi itu perlu diberikan catatan. Ketiga, kalau di dalam perbandingan dengan Yesus itu, dia dijadikan Tuhan karena dia bangkit dari antara orang mati, lalu akhirnya compare dengan atau diperbandingkan dengan Lazarus dan lain-lain. Nah, ingat juga bahwa Yesus itu tidak hanya dikatakan dibangkitkan, tapi kalau kita meneliti lebih jauh, Yesus itu juga membangkitkan diri sendiri. Dalam Yohanes pasal 2 dia bilang, rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yang dimaksudkan itu adalah dirinya. Dengan kata lain, bunuh aku, dalam 3 hari aku akan bangkit. Aku akan mendirikannya kembali. Aku berarti dari dirinya sendiri. Juga di dalam Injil Yohanes dibilang bahwa ya, aku berkuasa memberikan nyawaku, dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Itu berarti bahwa kebangkitan Yesus itu bukan hanya sekedar dibangkitkan oleh pihak Allah Bapa dan juga Roh Kudus, tapi juga dia bangkit dengan kuasanya sendiri. Nah, itu beberapa catatan pendahuluan. Sekarang saya akan masuk pada inti argumentasi itu. Saudara, ingat ya, bahwa di dalam membangun argumentasi, terutama argumentasi-argumentasi dari Islam, saya menemukan ada begitu banyak kecacatan logika, falaci, kesesatan berpikir. Itu banyak dilakukan oleh Don Ditaan. Saya baru bikin video ya sebelumnya tentang kesesatan berpikirnya Don Ditaan. Saudara bisa lihat di YouTube saya. Tapi juga sebenarnya argumentasi yang diungkapkan oleh Adi Hidayat ini dan juga orang-orang yang menggunakan argumentasi semacam itu membuat sebuah kesesatan berpikir yang namanya kategori mistake atau kesalahan kategori. Apa itu falaci, kesesatan berpikir, kesalahan kategori? Ini adalah kesalahan ketika seseorang itu membandingkan hal-hal yang tidak berada di dalam kategori yang sama. Hal-hal yang tidak ada dalam kategori yang sama itu diperbandingkan. Nah, di dalam argumen itu yang kita sudah lihat ya, sifat-sifat atau kelebihan-kelebihan dari Yesus itu tidak dibandingkan dengan satu orang, melainkan dibandingkan dengan sejumlah orang atau beberapa orang yang memiliki kelebihan berbeda. Nah, perbandingan itu seolah-olah menyarankan bahwa karena beberapa individu yang lain memiliki sebagian dari kelebihan yang sama dari Yesus, maka mereka juga harus dianggap sebagai Tuhan. Tapi tidak ada satu individu yang lain yang memiliki semua kelebihan tersebut secara menyeluruh dan unik seperti yang terdapat dalam satu pribadi itu, dan dalam hal ini adalah Yesus. Untuk membandingkan Yesus dengan benar, maka seharusnya perlu membandingkan keunikannya secara keseluruhan dengan satu orang yang lain dan tidak membaginya menjadi beberapa orang. Ya. Jadi sebetulnya di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah perbandingan yang berbeda secara kategori yang tidak layak diperbandingkan. Ini namanya kesesatan berpikir kategori mistik. Nah, ini mereka tidak belajar logika, makanya mereka bikin kesalahan dan kekacauan, kesesatan berpikir, tapi menganggapnya argumentasi yang begitu hebat. Nah, inilah yang saya jumpai banyak di dalam polemikus-polemikus Islam itu. Setelah menyimak argumen dari kedua belah pihak, terlihat jelas bahwa pemaparan Ustadz Adi Hidayat memiliki dasar yang kuat, baik secara historis maupun teologis dalam perspektif Islam. Penjelasan beliau tentang Nabi Isa sebagai utusan Allah, bukan Tuhan, sejalan dengan ajaran tauhid yang murni dan tidak menyekutukan Allah dalam bentuk apapun. Meski Pendeta Esra menyampaikan pandangannya dengan keyakinan, namun dalam kajian ilmiah dan dalil yang utuh, pemikiran beliau masih mengandung banyak kelemahan dan asumsi yang bertentangan dengan logika wahyu. Karena itu, mari kita buka hati dan pikiran,
Nilai kebenaran bukan hanya dari keyakinan pribadi, tapi juga dari keutuhan dalil, kejelasan logika, dan kemurnian ajaran. Kebenaran itu tidak perlu dipaksakan, cukup disampaikan dengan jelas, agar hati yang jujur bisa menangkapnya.